uangnya itu untuk buat beli rumah dulu, boleh. Ada lagi, kasih contoh satu lagi. Nah, ini juga boleh juga, mau uangnya untuk kuliah dulu atau dikirim keluarga dulu. Nah, itu adalah contoh dari persaingan generik. Kemudian untuk berikutnya ya, mengenai intensitas persaingan itu ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Ya, ada potensi kesempatan, kemudian hambatan masuk atau entry of barrier ya. Istilahnya entry of barrier, sifat produk, hambatan keluar dan seterusnya. Nanti ada baca sendiri nih untuk intensitas persaingan. Ini kayaknya nggak pernah keluar dalam ujian ini. Terus yang berikutnya kita melakukan analisis persaingan. Jadi menurut Craven dan Percy itu ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Ya, tanya apa Mbak? Mbak Endang mau tanya apa? Tanya apa? Oh, ya oke, lanjut berarti ya. Nah, terus berikutnya ini langkah-langkah dalam melakukan analisis persaingan. Yang pertama adalah mendefinisikan arena persaingan. Jadi arena persaingannya itu seperti apa ya, siapa saja yang ada di dalam arena tersebut ya, kekuatannya bagaimana. Kemudian yang kedua, setelah mendefinisikan arena persaingan, berikutnya adalah mengidentifikasi dan menggambarkan pesaing-pesaing kunci. Maksudnya pesaing kunci itu siapa? Apa maksudnya pesaing kunci? Pesaing-pesaing kunci itu maksudnya adalah ya pesaing yang kuat ya, yang kuat itu di dalam industri itu siapa yang kuat, itu perlu kita melakukan identifikasi. Nah, setelah melakukan identifikasi, melakukan evaluasi ya, bagaimana para pesaing tersebut melakukan strategi pemasarannya seperti apa. Lalu yang keempat adalah mengantisipasi. Jadi kalau misalnya pesaing kunci itu melakukan strategi seperti ini, apa antisipasi kita? Apa yang perlu kita lakukan untuk membalas gitu ya, istilahnya membalas dari strategi yang mereka gunakan. Nah, lalu yang kelima adalah mengidentifikasi pesaing potensial. Jadi pesaing potensial itu pesaing yang malah di bawah kita gitu ya, yang nantinya malah bisa mengejar kita ya. Nah, kita juga perlu menganalisis itu ya, perlu mengidentifikasi itu. Bukan cuma yang di atas kita, yang di bawah kita perlu melakukan identifikasi. Supaya apa? Supaya untuk tidak suatu hari kita terkejar oleh mereka. Nah, ini adalah 5 tahap
yang perlu dilakukan dalam melakukan analisis persaingan. Terus halaman 2.29 itu keunggulan bersaing, tadi sudah kita sempat bahas juga ya, atau istilahnya competitive advantage. Terus di halaman 2.32 itu agak menyelip sedikit ya, mengenai analisis lingkungan makro. Ya, tadi kita juga sudah bahas. Jadi makro itu kalau kita lihat di tabel 2.6 halaman 2.33 ya, 2.33 itu kita bisa lihat ada ekonomi, ada politik, ada hukum, teknologi, budaya, demografi, dan lingkungan alam. Jadi ini adalah untuk melakukan analisis lingkungan makro. Nyelip ini ya, materinya ini nyelip. Lalu berikutnya yang terakhir adalah analisis potensi pasar. Ini sebetulnya hampir terkait dengan tadi ya, analisis pasar tadi yang kedua tadi, poin kedua yang kita pelajari. Nah, kalau yang keempat ini, yang terakhir ini, kita melihat potensinya seberapa besar. Jadi potensi itu kita mau melihat seberapa besar pasar yang kita mau layani. Jadi yang pertama kita perlu melakukan estimasi ukuran pasar. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengukuran ukuran pasar ini. Ya. Ada yang tahu apa aja? Itu jawabannya ada di halaman 2. Judgment, kemudian survei, kemudian time series analysis, dan statistical. Ya, ini adalah beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk melihat atau mengestimasi ukuran pasar. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan riset pemasaran. Ya, riset pemasaran. Nah, ini penting, ini keluar juga dari dalam ujian. Anda lihat halaman 2.43 yang bawah itu paragraf kedua sebelum terakhir. Nah, itu menurut Sutman and Blair memberikan pengertian sederhana. Mereka mengatakan bahwa riset pemasaran adalah aktivitas yang memberikan informasi untuk mengarahkan keputusan pemasaran. Ini keluar ini soal ini ya. Anda boleh kasih tanda. Terus kita lanjutkan ke 2.44. Nah, dalam melakukan riset pemasaran itu ada klasifikasinya. Ya, paling tidak ada 5 yang perlu kita klasifikasikan. Anda bisa lihat di tabel 2.8 itu sampingnya itu. Ya, jadi untuk riset pemasaran itu ada riset segmentasi, produk, harga, promosi, dan distribusi. Terus berikutnya adalah langkah-langkah proses atau langkah-langkah riset pemasaran. Nah, dalam melakukan riset pemasaran tadi itu ada prosesnya atau ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya Anda bisa lihat di halaman 2.46. Tolong dibacakan, siapa? Mbak siapa nih mau baca ini? Langkah-langkahnya Mbak, halaman 2.46. Ya, yang pertama adalah mendefinisikan masalah riset. Jadi risetnya mau kemana? Nah, tadi misalnya mau ke segmentasi, jadi masalah risetnya mengenai segmentasi. Atau misalnya ke riset produk, jadi nanti akan membahas mengenai masalah produk dan seterusnya. Kemudian langkah yang kedua, nah jadi nanti setelah kita menentukan masalah risetnya apa,
kita melakukan pendekatan-pendekatan apa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang ketiga, nah, untuk merumuskan desain riset itu ada beberapa hal yang bisa kita cari ya. Yang pertama, analisis data sekunder, ya, riset kualitatif, metode pengumpulan datanya seperti apa, penjelasan tentang data yang dibutuhkan dan seterusnya. Ada 8. Nanti kita bisa lihat di bab 5. Nanti kita akan bahas lebih detail di bab 5. Lalu yang berikutnya, langkah keempat dalam melakukan riset pemasaran, nah, mengumpulkan data. Itu ada di bab 14 nanti ya. Ini gimana nih? Bab 4 ini ya, bukan bab 14 ini. Kurang modulnya sampai iya, ya kan. Lalu langkah kelima, ya, melakukan penyiapan dan analisis data. Jadi data yang sudah dikumpulkan tadi kita siapkan, kemudian kita lakukan analisis. Lalu yang keenam adalah penulisan dan presentasi laporan. Lalu berikutnya adalah syarat-syarat riset yang baik. Ada 9 itu. Nah, ini sebetulnya penting juga nih untuk Anda nanti. Tadi Anda bahas mengenai karil ya. Ya kan? Anda mengenai karil. Nah, karil itu kan sebetulnya adalah riset sederhana. Nanti kalau Anda buat karil ini jadikan acuan Anda ya. Jadi nanti Anda harus punya tujuan yang jelas, proses risetnya juga jelas, desain risetnya juga jelas. Mungkin nanti Anda tidak melakukan riset yang terlalu sukar, tapi tetap perlu melakukan ini ya, serangkaian penelitian ini. Nah, untuk menghasilkan karil yang baik itu Anda harus memenuhi kriteria ini. Oke, tujuannya jelas. Jadi Anda mau meneliti apa itu jelas. Apa yang Anda mau bahas dalam karil Anda itu harus jelas. Ya, tujuannya harus jelas. Dan seterusnya ini, ya, Anda bisa jadikan acuan dalam nyusun karil. Mungkin masih berapa lagi? 4 semester lagi ya, atau 4 atau 5 semester lagi ya. Tapi cepat kok, waktu itu cepat berlalu ya. Lalu yang berikutnya adalah riset untuk pemasaran strategis. Nah, dalam pemasaran strategis, riset merupakan bagian dari pengumpulan informasi untuk analisis situasi. Nah, jadi untuk riset itu memang digunakan untuk mengumpulkan informasi, di mana pengumpulan informasi ini nanti digunakan untuk menentukan strategi pemasaran apa yang mau dipakai. Nah, dalam melakukan penelitian ini perlu diperhatikan beberapa hal ya. Biaya, waktu, tenaga yang dicurahkan. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan ya. Jangan sampai kita melebihi dari kapasitas kita, dari resource yang kita punya. Nanti ending-endingnya nggak akan tercapai tujuannya gitu kan. Jadi kalau kita mau membuat sebuah penelitian, kita perlu melihat juga kapasitas kita ya, kapasitas baik dari segi biaya, waktu, dan tenaga. Jadi Anda jangan terlalu luas juga, jangan terlalu sederhana juga. Jadi perlu disesuaikan dengan resource atau kapasitas yang kita miliki. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya saya akhiri loh ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, tadi kita kan sudah membahas mengenai pengertian atau definisi dari pemasaran strategi. Terus kita bahas mengenai macam-macam ya, macam-macam atau jenis-jenis dari strategi itu apa aja. Ada 3 macam: korporasi, ada bisnis, ada fungsional ya kan. Terus karena strategis pemasaran strategi itu terkait dengan manajemen, terus kita belajar mengenai teori-teorinya ya kan, perkembangan teori manajemen, dimana kontingensi itu yang paling penting. Nah, terus kita bahas juga dalam tahap-tahapnya. Yang pertama adalah melakukan analisis situasi, dimana analisis situasi itu terbagi menjadi 2. Apa dan apa Mbak tadi Mbak? Eksternal dan internal. Nah, kalau yang eksternal tadi dibagi lagi jadi 2 macam, makro dan mikro. Kalau mikro itu apa aja? Nah, supplier ya kan, tenaga karyawan itu juga ya, karyawan itu juga termasuk yang mikro. Nah, dari ini yang mana yang paling penting? Yang paling penting adalah kompetitor atau persaingan dengan pelanggan ya kan. Lalu kita bahas pelanggan tadi yang 5W1H tadi, masih ingat kan 5W1H. Lalu berikutnya kita masuk ke persaingan. Nah, terus tadi kita belajar juga mengenai macam-macam persaingan ya, ada persaingan merek, ada persaingan industri, manfaat, generik. Tadi sudah belajar juga contoh-contohnya apa aja, Anda juga sudah jelas. Terus yang terakhir tadi kita bahas mengenai potensi ya kan, potensi dari market ya, atau potensi dari pasar. Lalu kita masuk juga ke mana tadi, ke riset ya, penelitian mengenai riset, karena riset itu terkait dengan penentuan analisis potensi pasar ya. Jadi untuk melakukan analisis potensi pasar kita perlu melakukan analisis. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh ya, untuk 2 minggu depan kita akan ketemu. Jangan lupa Anda buat itunya ya, peta konsepnya. Iya, betul. Oh boleh, nggak apa-apa. Yang pasti gini, setelah Anda buat jangan dibuang kertasnya ya. Setelah Anda buat disimpan ya. Anda buat, Anda simpan. Nanti akhir semester Anda bisa pakai untuk belajar pada waktu menghadapi UAS ya, pada menghadapi ujian Anda bisa pakai untuk belajar. Oke, sebetulnya Anda kalau mau kumpulkan di akhir semester nggak masalah, tapi harapan saya Anda bisa kumpulkan sebelum kelas tuh ya. Jadi kan enak, Anda bisa sudah baca artinya kan. Ini Mbak Suyati ini apa nih tanya di grup itu, maksudnya gimana Pak? Kurang paham. Yang mana yang nggak paham? Ya sebetulnya peta konsep itu ringkasan, rangkuman ya, betul. Anda boleh buat kayak yang garis-garis diagram itu boleh. Anda mau buat ringkasan kayak nulis itu juga boleh, serah Anda, tidak apa-apa. Yang pasti kalau Anda habis ngumpulin jangan lupa tulis nama loh ya. Anda sudah ngumpulin nggak tulis nama, saya nggak tahu ya kan siapa yang mengerjakan.
tulis nanti namanya. Jadi waktu ada upload itu harus Anda tulis namanya. Jadi biar saya tahu kan, kalau Anda nggak tulis nama, saya nggak tahu. Apalagi nama FB-nya lain lagi dengan nama aslinya. Jadi peta konsep itu ringkasan, Mbak, ya, ringkasan. Peta konsep itu ringkasan. Nanti saya kasih contoh deh, ya, saya kasih contoh. Setelah ini saya posting di grup ya, contohnya seperti apa. Oke, ada pertanyaan? Terus mengenai nanti kan TTM kedua itu kan nanti saya alokasikan untuk presentasi Anda, ya kan? TTM kedua nanti saya minta tolong ketua kelasnya untuk membagi ke dalam kelompok. Anda mau kelompok atau individu presentasinya? Kelompok, ya, nggak masalah. Kalau mau dibuat kelompok boleh, kalau individu juga boleh. Oh, ini ada pertanyaan nih, 2.27. Oke, ini mengenai tabel ya, mengenai tabel matrik pertumbuhan relatif dan profitabilitas relatif. Jadi ini adalah dibuat oleh Caladro dan Lane. Oke, saya kasih Anda waktu 5 menit untuk baca dulu ya. Nanti yang sudah bisa Anda yang mau menjelaskan silakan dijelaskan dulu ya. Saya kasih waktu Anda 5 menit untuk baca dulu. Oke. Anda silakan baca dulu ya, nanti yang mau membantu Mas Arik ya ini ya, untuk membantu Mas Arik mau jelaskan silahkan.
Yuk, ada yang sudah bisa menjelaskan? Yuk, siapa yang mau jelaskan? Jadi secara umum perusahaan itu bisa kita kategorikan menjadi 4 kelompok ya, berdasarkan pertumbuhannya dan tingkat keuntungannya atau tingkat profitabilitasnya. Jadi ada 4 macam. Yang pertama adalah franchise. Nah, untuk perusahaan franchise ini itu pertumbuhannya tinggi, untungnya juga tinggi. Nah, ini memang semua perusahaan pengen seperti itu ya. Tumbuhnya banyak gitu kan, ada di mana-mana cabangnya. Juga setiap cabang itu mempunyai profit yang besar, yang banyak, yang tinggi. Nah, ini Anda bisa kasih contoh nggak apa? Perusahaan yang cabangnya banyak, setiap cabang itu punya untung banyak. Ya, Anda sebutkan aja perusahaan-perusahaan franchising-nya McDonald. Betul sekali ya. McDonald, KFC itu kan Anda bisa lihat cabangnya ada di mana-mana, setiap cabang juga banyak pengunjungnya gitu kan. Nah, itu kategori yang pertama. Yang 7-Eleven itu juga ya. 7-Eleven convenience store itu juga. Nah, itu yang pertama. Kemudian tipe yang kedua adalah harvest. Nah, untuk harvest ini tingkat pertumbuhannya nggak banyak, buka cabangnya nggak banyak gitu ya, tapi tiap cabang itu yang dibuka itu punya untung gitu ya. Buka cabangnya nggak banyak tapi untungnya besar ya. Buka cabangnya nggak banyak tapi untungnya kayak Unilever ya. Unilever itu termasuk yang harvest ya. Buka cabangnya nggak banyak ya, pertumbuhannya nggak banyak itu kan, cabangnya nggak banyak tapi setiap cabang kalau buka banyak untungnya itu kan. Itu yang kedua. Kemudian ada jenis yang ketiga adalah unprofitable growth. Jadi ini apa? Cabangnya banyak, tapi setiap cabang ya untung tapi nggak banyak gitu ya. Untungnya sedikit gitu ya. Jadi profitable-nya nggak banyak. Dari sisi keuntungannya tidak banyak, tapi dari tingkat pertumbuhannya banyak. Nah, yang keempat ini yang paling sengsara ya. Yang keempat ini yang paling sengsara ya. Sudah nggak tumbuh ya kan, nggak untung lagi ya. Sudah nggak tumbuh, nggak untung lagi ya. Jadi nanti kalau Anda punya perusahaan jangan sampai Anda masuk ke yang tipe yang keempat ini ya, underperformer. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Ari penjelasannya. Tapi ini nggak pernah keluar kok dalam ujian. Itu nggak pernah keluar dalam ujian. Yang keluar dalam ujian tadi yang sudah saya bahas tadi itu ya, yang saya kasih Anda tanda gitu, itu keluar gitu. Jadi gini, saya sampaikan tips ya. Nggak semua yang di modul itu penting. Nggak semua yang di modul itu penting. Jadi nanti kalau Anda ujian, Anda kalau menganggap semua yang di modul itu penting, Anda stres. Jadi satu yang perlu Anda punyai ya adalah insting. Mana yang penting itu penting. Saya beruntung saya punya insting yang baik ya. Saya bisa tahu materi mana yang penting. Jadi waktu saya dulu kuliah, yang saya pelajari itu yang penting-penting aja. Nah, yang penting itu yang mana? Yang dosen saya